Halo, selamat datang di YouTube channel aku. Hari ini, di video kali ini, aku mau bahas tentang rahim terbalik. Nah, sebenarnya apaan sih itu rahim terbalik? Dan bagaimana kita tahu kalau rahim kita itu terbalik atau rahim kita itu normal? Nah, untuk kondisi seperti kita yang belum pernah menikah atau yang masih gadis, kita tidak bisa tahu apakah rahim kita itu terbalik atau tidak. Yang bisa tahu itu ketika kita sudah menikah. Nah, ketika kita sudah menikah dan sudah beberapa waktu itu tidak hamil-hamil, itu belum tentu rahim kita itu terbalik ya. Bisa jadi itu karena ada kendala yang lain. Tapi untuk kondisi kasus rahim terbalik, memang peluang hamilnya itu lebih kecil dibandingkan dengan yang rahim normal. Tapi bukan berarti tidak bisa hamil ya, bisa, cuma harus lebih ekstra kerja kerasnya. Nah, rahim terbalik itu gimana sih? Maksudnya gimana sih? Nah, rahim yang normal itu rahimnya hadap ke depan, sedangkan kalau rahim yang terbalik itu rahimnya rebah ke belakang. Jadi rahimnya kita tuh seperti ini contohnya. Ya dia tuh harusnya kan begini ya, sama induktornya hadap depan, tapi ini dia ke belakang gini. Nah, karena dia ke belakang tuh, jadi dia mengarahnya ke tulang punggung belakang kita. Harusnya dia kan mengarahnya ke kantong kemih kita kan. Cuman bukan berarti kita nggak bisa hamil. Nah, untuk tahu tips yang supaya bisa hamil dengan rahim terbalik, bisa lihat di video sebelumnya ya. Nanti aku taruhnya di deskripsi di bawah. Nah, jadi rahim terbalik itu sebenarnya penyakit atau gimana? Nah, kalau untuk kasus aku, rahim terbalik itu adalah bawaan dari lahir. Jadi ada beberapa dari 10 wanita, biasanya 2 wanita itu ada yang rahimnya terbalik dan 8 tuh wanita dengan rahim normal. Kenapa begitu? Wanita dengan rahim terbalik itu biasanya udah bawaan dari kandungan ibunya. Mungkin ada keluarganya yang memang rahimnya ada terbalik dan diturunkan turun temurun, dan itu tidak bisa dioperasi ataupun diubah lagi. Karena aku udah pernah tanya dokter udah bilang itu adalah bawaan lahir, itu sesuatu yang tidak dapat diubah, kecuali rahimnya terbalik itu karena suatu penyakit tertentu. Tapi kalau yang bawaan lahir itu tidak akan pernah berubah menjadi hadap depan lagi, itu selamanya akan terbalik. Nah, jadi gimana dong solusinya? Nah, untuk yang rahim terbalik itu nggak perlu sedih ya, rahim terbalik itu juga normal, itu salah satu bentuk dari rahim, cuma modelnya terbalik gitu. Jadi rahim ada dua model, model normal hadap depan dan model terbalik hadap belakang. Jadi kita tidak perlu sedih ya, yang punya rahim terbalik itu salah satu desain Tuhan untuk kita. Jadi kita itu termasuk yang limited edition, karena hampir misalnya 100% wanita, 20% rahimnya terbalik, 80% itu normal. Jadi kita termasuk yang minoritas dan yang limited edition. Tapi itu bukan berarti kita patah semangat untuk hamil ya, karena aku tahu hamil itu adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk wanita. Jadi makanya aku share video ini untuk menghibur para wanita, maksudnya menghibur sesama wanita agar tidak sedih dan selalu semangat, karena saya juga pernah mengalami hal seperti itu dan saya mengerti perasaannya. Nah, jadi hamil dengan kondisi rahim terbalik itu sebenarnya tidak ada pengaruh ya, karena aku pernah dapat cek apakah ada pengaruh rahim terbalik dengan kehamilan. Itu tidak ada pengaruh, sama sekali tidak ada pengaruh. Jadi yang pengaruh kalau rahim kita terbalik itu adalah waktu kita berhubungan dengan suami kita. Nah, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau rahim kita itu terbalik ya? Nah, cara yang paling gampang dan paling cepat adalah kita pergi ke dokter, cek USG, itu udah pasti paling cepat. Nah, tapi kalau misalnya di situasi corona kayak gini kan nggak mungkin kan kita pergi cek. Cara keduanya yang paling gampang diketahui adalah waktu berhubungan. Nah, waktu berhubungan itu kita bisa coba dengan yang namanya doggy style. Nah, kalau pas doggy style itu kita kesakitan banget, itu udah pasti rahim Anda terbalik 100%. Itu kenapa sakitnya itu di bagian bawah perut kita, bagian perut bawah kita tuh, bagian kantong kemih kita itu bakal terasa ketekan. Nah, karena kan rahimnya tuh di belakang, jadi kantong kemihnya kan bebas kan. Jadi begitu kita doggy style gini, itu menekan ke kantong kemih kita. Makanya kenapa kalau posisi doggy style itu sangat sakit untuk wanita yang punya rahim terbalik. Tapi ingat, itu adalah salah satu dan satu-satunya peluang hamil terbesar untuk wanita yang punya rahim terbalik.
Cuma 2 itu aja. Pertama, kita cek ke dokter. Yang kedua, kita saat melakukan hubungan tanya dokter. Kata dokter sih hanya 2 itu aja untuk mengetahuinya, dan itu tidak bahaya kecuali yang ada keluhan lain tentang rahimnya yang membuat rahimnya jadi terbalik, itu baru bahaya. Tapi kalau yang bawaan lahir itu aman. Nah, kalau yang mau tahu tips hamil gimana, itu lihat di video sebelumnya. Jadi di video kali ini aku cuma mau kasih tahu cara untuk mengetahui rahim kita terbalik atau tidak. Dan rahim terbalik itu sebenarnya tidak bahaya. Yang penting sel sperma itu harus kuat. Karena untuk rahim terbalik itu dia peluang hamilnya itu lebih kecil dibandingkan yang rahimnya normal. Kenapa? Karena sel sperma ini biarpun dia normal, tapi kalau dia tidak kuat itu juga susah. Jadi kuat dalam artinya gini ya, dia normal, udah cek ke laboratorium, sel spermanya kepalanya normal, lincah, tidak ada keluhan. Untuk sperma tidak ada keluhan, cuman spermanya harus lincah. Nah, supaya lincahnya itu kita bisa konsumsi kecambah, protein. Karena untuk yang rahim terbalik itu, untuk wanita yang dengan rahim terbalik itu, kerjasama antara suami istri itu sangat diperlukan. Apalagi si sang suami ini harus banyak istirahatnya, tidak boleh stres, tidak boleh kecapekan, tidak boleh minum kopi terlalu banyak, dan tidak boleh merokok. Nah, coba dikurangi. Kalau misalnya pun nggak bisa berhenti, tapi dikurangi dulu, karena kita butuh sel sperma yang kuat untuk dapat membuat sel telur. Nah, sama mencoba ya. Nanti aku share tips-tips aku waktu promil anak pertama. Itu aku promil sendiri, tidak ikut promil dokter. Cuma aku nanti akan share apa-apa aja yang aku konsumsi untuk hamil waktu anak pertama aku. Nah, nanti ini aku akan pakai lagi mungkin untuk program anak kedua, karena untuk yang rahim terbalik itu untuk hamil normalnya sendiri itu menurut aku sih kayak susah ya, karena aku banyak teman-teman, kebetulan sepupu teman itu banyak yang rahim terbalik, jadi kita bisa saling sharing. Nah, aku nggak bilang aku yang paling benar, cuman ini aku sharing berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalnya kalian ada masukan, ada apa, jangan segan untuk komen aja di bawah ini. Oke? Kutunggu komen kalian dan kita belajar bersama-sama, karena tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih bodoh, ya ada yang lebih tahu. Jadi aku sharing ke pengalaman aku, kalau ada yang salah mohon perbaiki. Terima kasih, semoga membantu ya. Jangan lupa subscribe channel aku dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih.